Belajar ekspor dari nol adalah seri kursus online gratis yang membahas berbagai tahapan ekspor untuk pemula, mulai dari awal sampai akhir. Video ini hanya membahas salah satu topik saja, makanya jangan lupa nonton video-video lain di seri ini. Sekarang, mari kita bahas metode pembayaran ekspor. Sebenarnya ada banyak sih tipenya, tapi yang akan saya bahas di sini hanya beberapa yang paling terkenal aja ya. Kita mulai dari yang paling aman sampai yang paling berisiko. Yang paling aman buat eksportir adalah advance payment alias pembayaran di muka. Jadi, belum kirim barang, uangnya sudah di tangan. Emangnya bisa, Mbak? Mungkin aja sih, misalnya kalau kalian ketemu dengan buyer di pameran, terus dia juga udah mampir ke gudang kalian dan udah lihat barangnya langsung. Tapi syaratnya, bayarnya sudah harus percaya dulu dengan kalian, dan buyer yang mau bayar di depan ini biasanya kalau barangnya langka dan dia benar-benar butuh banget sama barangnya, jadinya dia mau aja bayar daripada barangnya diambil orang lain. Tapi saran saya, kalau bayarnya pakai cash, ajak aja bareng-bareng ke bank supaya bisa langsung disetor. Ini juga berguna untuk jaga-jaga kalau ternyata bayarnya curang dan bayarnya pakai uang palsu. Kalau langsung ke bank kan bisa dibantu oleh pihak bank untuk memastikan uangnya asli. Metode pembayaran yang kedua adalah LC alias Letter of Credit. Ini yang paling terkenal ya. Metode ini paling banyak dipakai untuk ekspor-impor karena intinya bank berperan sebagai pihak ketiga untuk menahan uang dari buyer dan uang tersebut baru akan dilepas kalau barangnya sudah dikirim oleh eksportir. Jadinya, buyer dan eksportir ini sama-sama tenang dan tidak perlu takut ditipu. Tapi ya, kalau pakai LC ini mesti bayar jasa banknya. Ngurus LC ini gimana, Mbak? Biasanya, habis kita tanda tangan kontrak dengan buyer, maka buyer akan pergi ke bank di negara mereka untuk membuka letter of credit dan menyetor uangnya ke bank di sana. Kemudian, bank di negara tujuan itu akan berkoordinasi dengan bank di Indonesia untuk memberikan letter of credit kepada kalian sebagai eksportir. Habis gitu, kalau kalian sudah kirim barangnya, nah kalian kan akan dapat tuh bill of lading atau airway bill. Nah, tergantung ini kalian kirimnya lewat jalur laut atau lewat udara. Nah, bill of lading ini tinggal kalian scan dan berikan kopinya ke bank sebagai bukti pengiriman. Kebanyakan letter of credit itu bisa dicairkan sebagai uang kalau kalian sudah memberikan bukti pengiriman. Habis gitu, kalian tinggal kirim aja bill of lading aslinya dengan menggunakan jasa kurir seperti DHL atau FedEx, karena buyer akan membutuhkan dokumen yang asli untuk menjemput barangnya di pelabuhan negara tujuan. Tapi hati-hati, ada juga letter of credit yang baru bisa cair kalau barangnya sudah sampai ke buyer. Ini tergantung kontrak perjanjian jual beli kalian dengan buyer, makanya harus dibaca dulu kontraknya. Metode pembayaran yang ketiga adalah DAP alias Documents Against Payment. Metode pembayaran ini sebenarnya mirip-mirip sama letter of credit, di mana bank berperan sebagai pihak ketiga. Tapi bedanya, importir tidak akan bayar dulu ke bank pada saat awal transaksi. Kalau barangnya sudah dikirim, kalian tinggal menyerahkan kopi dokumen bill of lading atau airway bill ke bank di Indonesia, kemudian mereka akan berkoordinasi dengan bank di negara tujuan. Baru setelah itu, pembelinya akan bayar melalui bank. Maka kalian baru akan mengirim bill of lading atau airway bill yang asli lewat DHL atau FedEx. Tapi kekurangan metode DAP ini, karena importirnya tidak bayar ke bank di awal transaksi, ada kemungkinan mereka akan cancel ordernya atau tidak mau mengambil barangnya di pelabuhan walaupun barangnya sudah dikirim oleh eksportir. Ingat ya, ngirim barang lewat laut itu bisa berbulan-bulan. Kan lama tuh, makanya agak-agak serem juga kalau importirnya berubah pikiran dan tidak jadi beli. Metode pembayaran yang keempat adalah TT atau Telegraphic Transfer. Ini sih intinya transfer antar bank. Kalau kalian ditawarkan pembayaran dengan cara ini, saran saya kalian harus minta down payment atau pembayaran di muka yang jumlahnya minimal bisa menutupi modal kalian. Ini untuk menghindari risiko kalau bayarnya curang dan tidak mau bayar sisanya setelah barangnya sudah dikirim. Metode selanjutnya adalah konsinyasi. Kalau metode ini ilustrasi sederhananya tuh kayak nitip barang di warung. Serius? Jadi kalian sebagai eksportir ngirim barang nih ke buyer, tapi perjanjiannya itu nitip jual. Jadi si buyernya bakal bantu jualan dan baru akan bayar ke kalian sekian persen dari barang-barang yang laku terjual. Pembayarannya sendiri baru akan dilakukan setelah barangnya terjual dan tergantung barangnya laku berapa. Tapi cara ini berisiko banget sih buat eksportir, soalnya sangat rawan dibohongin. Kita bakal susah untuk tahu barang yang laku ini berapa banyak, yang rusak berapa banyak, terus kalaupun terjual, waktu itu dijual harga berapa. Selain itu, kalau barang-barang ini nggak laku, sisanya gimana? Kan nggak mungkin dikirim balik ke kita karena akan nambah biaya shipping, dan kemudian malah seakan-akan kita malah impor balik. Metode ini sangat tidak saya sarankan sih, kecuali kalau kalian benar-benar sudah percaya dan punya pengalaman kerjasama lama dengan importirnya. Kalau untuk eksportir pemula, saran saya sih udahlah, pakai aja LC alias Letter of Credit, karena itu adalah metode yang paling adil untuk eksportir dan
juga buyer. Jadinya bisa sama-sama tenang. Ya memang sih mesti bayar biaya jasa dan administrasi banknya. Tapi ya nggak apa-apalah daripada ketipu. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang gimana caranya ekspor, klik playlist yang ada di sebelah kanan untuk nonton video-video seri belajar ekspor dari nol di channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan selamat belajar ekspor impor. Bye-bye!